klik video ini. Oke, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai deret Taylor. Jadi, kita akan tahu apa itu deret Taylor dan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan menggunakan deret Taylor. Tak perlu berlama-lama, langsung saja lihat video selengkapnya. Mengenai deret Taylor, deret Taylor ini merupakan representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya itu dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Jadi deret Taylor ini juga berhubungan dengan polinomial Taylor order n pada A, di mana persamaannya itu fx setara dengan fa ditambah turunan pertamanya per 1 faktorial dikali x kurang a ditambah turunan keduanya per 2 faktorial dikali x kurang a pangkat 2 ditambah turunan ketiganya per 3 faktorial kali x kurang a pangkat 3 sampai f turunan ke n per n faktorial dikali x kurang a pangkat n, atau bisa kita sederhanakan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga turunan ke n dari fungsinya per n faktorial dikali x kurang a pangkat n. Jadi bentuk umum dari deret Taylor seperti ini. Biar lebih memahami, kita langsung saja buat soal yang sederhana. Itu contoh soalnya, misalkan tentukan deret Taylor dari fungsi, misalkan fungsinya itu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4, di mana a nya itu sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Fungsinya kan tadi pertama fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4, ya kan? Terus kita misalkan kalau kita mau nyari nilai fa nya kan, a nya kan tadi sama dengan 2, ya kan? Jadi nanti kalau mau nyari nilai fa nya itu masukkan aja 2 nya ini ke fungsinya. Jadi itu kan sama dengan nanti f2 kan, f2. Jadi kita masukkan ke fungsinya itu kan 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 tambah 4, itu sama dengan 8. Terus ini kan tadi ada itu dibilang turunannya kan. Jadi untuk turunan pertamanya itu dari fungsinya ini yaitu 3x kuadrat dikurang 2.
sama kayak tadi, tinggal masukkan aja nilai ke fungsinya itu nilai dari turunan pertamanya itu F2 sama dengan 3 F absen 2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat dikurang 2 itu sama dengan 10. Terus untuk turunan keduanya turunan kedua dari turunan pertama itu 6x. Sama kayak tadi, tinggal masukkan aja. Untuk turunan keduanya itu jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Terus kita turunkan lagi turunan ketiga. Turunan ketiganya berarti 6. Berarti untuk nilai turunan ketiganya juga 6. Lalu ini kita turunkan sampai turunan keempat aja ya. Turunan keempat berarti sama dengan 0. Berarti nilai untuk turunan keempatnya 0 juga. Nah, ini langsung aja kita masuk ke bentuk persamaannya tadi yang seperti ini. Berarti untuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga turunan ke n dari fungsinya per n faktorial dikali x kurang a pangkat n ya. Terus ini berarti kan berarti persamaannya itu seperti ini, F2 ditambah turunan pertamanya per 1 faktorial dikali x kurang 2, karena tadi a nya kan sama dengan 2 ya kan, pangkat 1 ditambah turunan keduanya per 2 faktorial kali x kurang 2 kuadrat ditambah turunan ketiganya per 3 faktorial dikali x kurang 2 pangkat 3 ditambah turunan keempatnya per 4 faktorial dikali x kurang a pangkat 4 ditambah seterusnya. Lalu kita buat F2 tadi kan dapat nilainya itu 8. Berarti 8 ditambah turunan pertamanya itu dapat nilainya 10 per 1 faktorial itu 1 dikali x kurang 2 ditambah turunan keduanya itu tadi 12 per 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali x kurang 2 kuadrat ditambah turunan ketiganya itu tadi dapat 6 per 3 faktorial itu sama dengan 6 dikali x kurang 2 pangkat 3 ditambah turunan keempatnya itu kita dapat tadi 0 per 4 faktorial itu hasilnya sama dengan 24 dikali x kurang 2 ini tadi 2 pangkat 4 ditambah seterusnya. Terus selanjutnya
8 tambah 10 bagi 1 10 dikali X kurang 2 ditambah 12 bagi 2 itu 6 dikali X kurang 2 kuadrat ditambah 6 bagi 6 1 berarti X kurang 2 pangkat 3 ditambah 0 bagi 24 0 berarti 0 dikali X kurang 2 pangkat 4 itu berarti sama dengan 0 ditambah seterusnya. Nah, berarti sudah dapat deretnya dari yang fungsinya tadi. Kalau ini mau disederhanakan juga bisa disederhanakan lagi. Kalau misalnya disederhanakan nanti dia itu berarti setara dengan fungsinya tadi. Jadi untuk hasil dari deret Taylor pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4 di mana a-nya tadi sama dengan 2 dan berarti hasilnya itu untuk deretnya ini. Ya kan? Nah, deret inilah penjelasan tentang deret Taylor dan dengan persamaan yang udah saya jelaskan tadi seperti ini. Penjabarannya juga contoh soal yang sederhana pun juga sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bagi semua orang yang bisa mengerti apa itu deret Taylor. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat ilmu saya hari ini dan bisa berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.